Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya. Jumpa lagi dalam program Bistalk, Bincang Peluang Bisnis, dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih lanjut tentunya seputar peluang bisnis yang sangat menjanjikan gitu ya. Sobat franchise semuanya dan masyarakat tentunya tahu gitu ya. Sekarang ini populasi sepeda motor atau bahkan mobil, kendaraan lah ya, kendaraan itu ada sepeda motor, ada mobil gitu kan. Semakin banyak sekali di Indonesia ini gitu ya. Tentunya menghadirkan layanan servis kendaraan bermotor itu menjadi potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Dan di luar sana itu sudah banyak banget yang namanya itu bengkel gitu ya. Ada bengkel resmi gitu kan, atau ada bengkel umum. Kalau masyarakat mungkin menyebutnya membedakan bengkel itu ada bengkel umum dan bengkel resmi gitu ya. Namun istilah seperti apa yang lebih tepat dalam kesempatan kali ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara memilih bengkel yang baik gitu kan antara bengkel umum dan bengkel resmi gitu kan. Dan nanti ada juga pilihan bengkel yang lebih bijak nih untuk kita pilih gitu ya. Dan tentunya potensi bisnisnya juga sangat menjanjikan. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo Pak Cinto. Halo Mas. Apa kabar Pak? Sehat Mas Agus, Ya. mantap. Oke, boleh disapa terlebih dahulu Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya. Silahkan Pak. Halo Sobat Franchise, salam kenal, saya Cinto dari Shop and Drive. Di Shop and Drive adalah bengkel otomotif modern dari PT Astra Auto Part. Dan saya dari tim Astra Auto Part dari bagian Network Development atau Outlet Development atau channel development. Pada umumnya istilahnya bisa beda-beda, tapi yang akan menangani pengembangan dan pembukaan channel-channel franchise maupun cabang-cabang dari Shop and Drive. Salam kenal, dan senang sekali Mas Agus saya bisa diundang ke sini, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Sama-sama Pak Cinto. Terima kasih. Demikian tadi ya Sobat Franchise perkenalannya. Tentu saja Sobat Franchise dan audiens semuanya gitu kan sudah sangat kenal nih gitu kan mengenai Shop and Drive gitu ya. Salah satu layanan retail modern gitu ya. Oke, sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai seperti apa itu Shop and Drive gitu kan, keunggulan-keunggulannya dan peluang bisnis yang dihadirkan. Barangkali di sini nanti kita lebih fokus ke mobil gitu Pak ya. Betul. Oke, mobil juga sudah semakin banyak, itu menjadi salah satu indikator potensi bisnis yang sangat menjanjikan untuk digarap nih. Nah, Pak Cinto, bisa dikasih gambaran ini tadi kan pandangan saya dari sisi masyarakat atau mungkin media gitu ya. Nah, kalau dari sisi pelaku bisnisnya sendiri gimana Pak? Potensi bisnis layanan servis mobil ini Pak, silakan. Ya, jadi Mas Agus, memang betul Mas Agus, ketika kita bicara soal market otomotif di Indonesia itu besar sekali Mas Agus. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal data UIO atau mobil yang beredar gitu ya di masyarakat. Kalau kita bicara soal pertumbuhan mobil unit baru, penjualan unit baru, itu mungkin up and down Mas Agus. Oke. Maybe mungkin tahun 2024 ini ada yang bilang enggak seagresif tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal UIO, UIO dari tahun ke tahun itu meningkat Mas Agus. Karena kita bicara konteks UIO ini adalah udah total populasi mobil. Ya, jadi itu terus bertumbuh sehingga apalagi kita bicara konteksnya adalah mobil-mobil yang sudah lewat masa garansi. Itu pasti akan terus bertumbuh terus dan itu adalah pangsa pasar yang sangat luar biasa bisa digarap. Apalagi kalau kita bicara soal masyarakat middle class di Indonesia, itu dari tahun ke tahun itu terus tumbuh Mas Agus. GDP Indonesia terus tumbuh, kota-kota banyak yang tumbuh gitu ya, bukan hanya kota provinsi tapi banyak kota-kota kelas kabupaten banyak bertumbuh, sehingga untuk masyarakat kelas menengah yang mulai kepengen saya udah bertahun-tahun cuma pakai motor, saya pengen punya mobil. Dan harga mobil kan sudah mulai bervariasi Mas Agus. LCGC, mobil-mobil yang non LCGC pun banyak yang sudah mulai banyak variasi yang lebih yang lebih terjangkau. So, namanya market otomotif ini masih sangat dinamis dan sangat bertumbuh Mas Agus ke depannya. Oke, selain itu, selain populasinya yang sangat banyak, tentunya juga kebutuhan servis akan kendaraan bermotor atau mobil itu sendiri. Bisa dikasih gambaran nggak Pak dalam 1 tahun barangkali gitu ya, sebuah mobil ini
idealnya di servis berapa kali, Pak? Dan servis yang seperti apa gitu? Ya, kalau secara umum umumnya rata-rata brand produk mobil kendaraan itu menyarankan paling tidak servis itu minimal 10.000 km. 10.000 km. Minimal 10.000 km. Mungkin kita bicara soal zaman dulu, Mas Agus, zaman dulu mungkin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu kadang-kadang kita masih menemukan ganti oli 5.000 kilo. Ya. Tapi kayaknya kalau udah teknologi sekarang makin banyak udah mulai 10.000. Ya. Jadi mungkin 10.000 tiap 10.000 itu pasti ada penggantian servis ya. 10.000 itu equal dengan berapa? Ya beda-beda ya, karena ada orang trafficnya tinggi, ada yang mobilitasnya rendah. Tapi kalau dipukul rata, maybe sekitar 10.000 itu sekitar 6 bulan mungkin kira-kira. Gitu. Oke, ya. Dan itu sudah menjadi kebutuhan wajib sebuah kendaraan bermotor, terutama mobil, kalau mobilnya mau awet itu Pak ya. Betul. Udah jadi kebutuhan rutin setiap tahun berapa kali itu Pak ya. Oke, nah besarnya potensi tersebut juga dapat dilihat di luar sana itu tentunya sebuah itu ya, pabrikan atau dealer itu sudah punya bengkel resminya sendiri untuk melakukan perawatan rutin gitu kan. Terus selain itu juga ada masyarakat yang secara individu membuka bengkel, atau mungkin di situ itu banyak masyarakat kenal itu dengan sebutan bengkel umum ya kan. Ya. Ada bengkel umum, terus ada bengkel resmi itu tadi. Nah, selain itu juga ada salah satu jenis layanan servis gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa disebut juga adalah bengkel seperti layanan yang ditawarkan oleh Shop and Drive ini Pak, gitu kan. Nah, bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis bengkel nih Pak. Tadi ada bengkel umum atau yang dikelola secara individual, terus ada bengkel resmi yang memang dari dealernya, terus ada satu lagi nih yang ditawarkan oleh Otopad. Ini ya, bagaimana Pak? Ya betul Mas Agus. Jadi memang betul yang tadi Mas Agus sampaikan. Secara umum mungkin masyarakat kenal ada namanya bengkel resmi dan juga bengkel umum ya. Bengkel resmi pasti kita bicara soal brandnya masing-masing. Kalau Honda ya bengkel resminya di Honda, dan Toyota dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal bengkel umum, nah bengkel umum ini sebetulnya memang sudah mulai terbagi. Gitu Mas Agus, bengkel umum mulai ada bengkel umum yang masih dikelola secara tradisional atau konvensional, dan ada bengkel umum yang sifatnya sudah modern. Nah, kalau ngomongin soal bengkel yang dikelola secara konvensional, nah ini bicara soal umumnya dimiliki oleh individual, atau mungkin memang bisa saja pakai badan hukum, tapi biasanya kepemilikannya tidak sifatnya networking. Mungkin kata kuncinya di situ. Mungkin rata-rata satu owner punya satu bengkel, dua bengkel. Ada juga sih yang punya sampai 5 bengkel. Tapi kadang-kadang ketika punya 5 bengkel, tapi benderanya masing-masing Mas Agus. Misalkan bengkel yang satu namanya bengkel apa, satu bengkel apa, satu bengkel apa gitu ya. Tapi nggak dijalin satu gitu ya. Nah, yang cara konvensional ini memang rata-rata pengelolaannya pun seperti klasifikasi konvensional belum, kadang-kadang belum computerized, kadang-kadang tidak connected database-nya gitu ya. Kalau ngomongin soal apakah printed invoice-nya segala macam gitu ya, mungkin sekarang ini banyak juga bengkel-bengkel konvensional yang sudah mulai ada POS sederhana yang memang sudah printed, tapi memang mungkin printednya pasti sederhana. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal bengkel yang memang sudah networking modern, biasanya ini pasti bicara soal database-nya biasanya connected, Mas Agus. Database connected, historical transaction-nya connected. Cuman memang balik lagi nih, ada juga bengkel modern yang memang mungkin internal database-nya connected nih, historical transaction-nya. Tapi customer belum tentu bisa akses. Itu hanya di bengkel punya database gitu. Tapi ada juga seperti contohnya Shop and Drive, itu customer bahkan even sudah bisa pegang gadget, mobile apps-nya kita, dan bisa langsung akses mereka customer punya historical transaction. Service mereka punya servis mobil, historinya seperti apa, terakhir ganti oli kapan sih, kadang-kadang dia kan nggak ingat Mas Agus. Terakhir kapan nih saya ganti oli ya? Wah sudah nggak ingat, mau nyari kemana kartu tag olinya hilang. Mau nanya sopo ya kalau gitu kan? Akhirnya kalau pakai kalau yang Shop and Drive kita udah ada mobile application, bisa cari
historical transaction itu bisa kelihatan semua gampang gitu. Oke. Mungkin salah satunya perbedaan-perbedaannya itu ya, Mas Oke. Agus. Apa itu pentingnya database itu tadi apa, Pak? Wah, penting banget Mas Agus. Karena kalau ngomongin database itu, kadang kita kalau terjadi masalah di mobil, itu sama kayak manusia Mas Agus. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan mesin rusak sekarang itu karena terakhir kemarin rusak. Belum Oke. tentu, bisa iya bisa nggak. Ya. Tapi bisa juga itu adalah sebuah akumulasi Mas Agus. Akumulasi dari mobil yang nggak rutin dirawat. Ya. Akumulasi dari mobil yang enggak diurus ganti olinya. Ganti oli, wis kapan ya? Kayaknya tahun lalu. Waduh, itu bisa jadi tuh oli di dalamnya itu bak oli udah kental kali. Ya. Nah, itu terakumulasi sehingga ketika ada data history transaction itu sangat membantu sekali customer Oke. untuk customer itu semakin sadar dan melek atas perawatan mobilnya. Ya. Bahwa mobil itu nggak cuma dipakai, tapi juga perlu diperhatikan perawatannya sehingga long term dia bisa pakai, usia mobilnya panjang. Oke. Pun kadang-kadang even kalau saya ngobrol-ngobrol sama customer shop and drive, kadang-kadang itu pun jadi penambahan nilai jual Mas Agus. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mau jual mobil kita nih. Kan kadang-kadang yang beli juga ragu-ragu dong. Bisa aja ragu-ragu. Nih beli mobil harganya tinggi tapi perawatannya selama ini gimana kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau misalkan customer shop and drive, customer shop and drive bisa jual itu. Ya. Dia bisa bilang sama calon pembeli mobilnya, Mbak atau Pak, ini transaksi saya historical di aplikasi shop and drive boleh dilihat rutin penggantiannya. Jadi ini bisa menjadi convincing buat dia mau jual mobil bekas, ada pembelinya pun bisa jadi nyaman, gitu ya. Itu sangat membantu. Contoh-contoh aplikasinya seperti itu, Mas Agus. Jadi agak mirip seperti bisa dibilang, mungkin kalau bengkel umum juga ada beberapa yang menerapkan seperti itu, gitu ya. Namun mungkin sedikit gitu ya. Nah kalau shop and drive ini pasti menerapkan seperti itu, gitu kan. Nah kalau saya lihat juga ini mirip seperti bengkel resmi, Pak. Nah, terus apa yang membedakan antara shop and drive gitu kan, terus sama bengkel resminya apa? Ya, jadi positioningnya shop and drive gimana gitu ya, di antara ketiga jenis bengkel ini ya. Jadi kalau ngomong shop and drive dari segi, mungkin saya bagi beberapa aspek ya. Oke. Kalau kita ngomongin aspek layanan servis, shop and drive ini memang tidak selengkap bengkel resmi, Pak. Oke. Kita memang positioning bisnis modelnya memang tidak seperti bengkel resmi. Oke. Dalam artian apa? Kalau bengkel resmi dari A to Z semua dilayani pasti. Oke. Mulai dari ganti oli ringan sampai ganti mesin mobil, blok mesin pun dilayani. Karena memang itu part of dari after sales service dari produk mobilnya. Oke. Tapi kalau shop and drive memang bisnis modelnya adalah kita fokus di fast moving parts. Fast moving part. Ya, Itu seperti ganti oli, ganti aki, ganti shock, filter, dan juga beberapa aksesoris. Jadi kalau udah ngomongin soal turun mesin, mohon maaf, memang bukan bisnisnya shop and drive. Gitu. Jadi kalau positioning shop and drive dibandingkan bengkel resmi seperti itu. Gitu. Ya, jadi layanan utama yang dihadirkan adalah penggantian yang sifatnya fast moving gitu, Pak ya. Seperti ganti oli, ganti aki gitu kan. Shock breaker dan ban seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin secara sederhana Mas Agus, rangkuman sederhananya shop and drive ini layanannya rasa dan kualitas bengkel resmi, tapi harga kaki lima. Oke, sebelum ngomongin harga nih Pak, mungkin ini nanti juga kita bandingkan dengan yang bengkel umum juga gitu kan. SOP-nya seperti apa Pak? Ketika melakukan penggantian oli katakanlah, servis rutin oli per 10.000 atau 6 bulan, nah gitu seperti apa yang dilayani di shop and drive itu? Ya, jadi kalau ngomongin prosedur penggantian oli, tentunya pada umumnya Mas Agus, di kita di shop and drive biasanya datang, customer datang, biasanya pasti akan di checking dulu, akan di general checking dulu, akan ada beberapa titik-titik pemeriksaan secara rutin, walaupun hanya ganti oli Mas Agus. Tapi kita akan cek kita punya checking itu cukup lengkap, sehingga walaupun hanya ganti oli, tapi kita akan cek yang lain sehingga itu sifatnya kan masukan Mas Agus. Kadang kita nggak sadar kalau misalkan di bagian yang lain ternyata sudah perlu diganti, dan itu bukan hanya bisnis, tapi buat kita itu adalah servis. Layanan buat customer perlu diinformasikan gitu, dan kadang-kadang itu membantu gitu. Nah, nanti kalau sudah jelas
tentunya dari situ akan disampaikan kebutuhannya, kebutuhan mobilnya, kira-kira yang perlu diganti apa saja, dikomunikasikan, yang perlu mungkin sudah waktu diganti akan disampaikan juga. Nah, dari situ nanti baru kesepakatan dengan customer, apa saja yang diganti, mau mereknya juga kita lengkap sekali di Shop and Drive, brandnya lengkap, dan nanti baru melakukan penggantian dan nanti akan dilakukan pembayaran. Seperti itu. Ya, tentu saja yang menjadi salah satu keunggulan gitu ya, karena ini adalah bengkel modern gitu Pak ya, apalagi tadi dihadirkan oleh Astra Autopart. Tentunya part-part yang dihadirkan di situ juga nggak main-main dong gitu kan. Nggak seperti bengkel umum yang mungkin ada beberapa oknum. Kalau ini jangan, bengkel punya jaringan, nggak mungkin dong mau main-main gitu ya Pak ya. Betul Mas Agus. Betul, itu salah satu keunggulan Mas Agus yang dihadirkan Shop and Drive. Shop and Drive under Astra Autopart TBK Mas Agus. Sehingga tentu kita sangat jamin sekali bicara soal kualitas dan produk, kita pasti nggak main-main. Kita pasti ngambil barang pasti original dari distributor atau supplier yang terbesar di Indonesia juga. So pasti yang genuine, pasti asli original yang kita punya di Shop and Drive. Tidak oli daur ulang, tidak aki rekondisi, tentu nggak ada di Shop and Drive gitu. Jadi customer bisa peaceful of mind, bisa nyaman, bisa tenang kalau ke Shop and Drive, nggak usah takut, pasti barangnya asli. Nah ngomongin itu tadi mengenai harga kaki lima layanan kayak di bengkel resmi itu tadi, gimana sih Pak kalau dibandingin biaya-biayanya gitu Pak? Kalau ngomongin biaya tentu saya bilang belum tentu kok Shop and Drive termurah. Kalau ngomongin murah-murahan, aduh Mas Agus, kalau ngomongin murah-murahan banyak yang murah-murah. Tapi kalau di Shop and Drive, kita pastikan kualitasnya kita terjamin. Itu yang penting. Tapi kalau harga bersaing Mas Agus. Dalam artian bisa dipastikan Shop and Drive belum tentu termahal, belum tentu termurah. Tapi pasti jaminan keaslian itu dijamin, dan kualitas pengerjaan juga pasti dijamin oleh tenaga-tenaga kerja yang tentu kita punya sertifikasi dan training tersendiri, dan pasti standar Astra Mas Agus untuk training kita, gitu ya. So itu bisa dibuat jadi sebuah nilai tambah buat customer. Berarti kalau bisa dibilang ini Shop and Drive ini juga masuk adalah bengkel umum gitu Pak ya. Namun ini dikelola dengan sistem yang modern dan seperti itu. Nah ini Pak, kalau ngomongin bengkel resmi kan dia khusus itu Pak ya. Betul. Katakanlah Toyota, khusus Toyota gitu kan. Mobil merek lain masuk ke situ nggak bisa ya kan. Benar. Kalau di Shop and Drive ini melayani untuk merek apa aja Pak? Nah, itu dia kenapa salah satunya kenapa alasannya Shop and Drive masuk ke, mungkin kalau di kategori yang tadi bengkel umum ya, memang karena umum yang kita terima. Jadi walaupun Shop and Drive ini punya Astra Autopart, Astra punya beberapa merek mobil, tapi Shop and Drive tidak hanya melayani produk Astra, tapi juga melayani semua merek mobil yang ada di Indonesia. Nah, ngomongin retail modern otomotif, sekarang ini udah banyak pesaingnya Pak. Selain Shop and Drive adalah merek-merek yang lain nggak perlu kita sebut gitu. Apa yang membedakan Shop and Drive dengan yang lain Pak? Ada banyak sebetulnya, ada banyak sekali keunggulan yang kita tawarkan kepada pelanggan. Salah satu yang cukup powerful dan paling powerful yang sampai hari ini kita punyai adalah Shop and Drive. Sampai hari ini terkenal dengan layanan home delivery battery 24 jam. Mas Agus. Ini banyak banget nolong customer. Kenapa? Karena kita punya motor layanan delivery hampir bukan hampir, tapi memang di seluruh cabangnya kita. Dan kita punya call center yang gampang diingat sama orang, 15.015. Itu gampang sekali diingat daripada kita mesti ngingetin nomor handphone yang panjang banget gitu ya. Dan itu call center kita 24 jam. Kadang kalau customer udah tengah malam atau pagi-pagi mau bangun tidur jam 5 jam 6 subuh, mau ke kantor atau berangkat kerja, nyalain mesin mobil rusak, nggak bisa nyala, kan repot ya. Repot, betul. Kalau misalkan mesti mau gimana,
Kalau enggak kita yang datang ya, mau naik ojek dulu ke bengkel, bawa pulang lagi akinya susah. Bengkel belum tentu semuanya mau layanin, gitu ya. Tapi kalau Shop and Drive udah 24 jam, teleponnya gampang, dan juga kita customer nggak usah repot, tinggal call center kita, nanti tinggal diaturin, tinggal datang, cepat. Dan cepat ya penanganannya. Kenapa? Karena kita juga mengusahakan kita punya network banyak, sehingga kita bisa melayani customer pun secepat mungkin kita bisa, karena kita makin mencoba mendekat ke tempat-tempat customer. Layanan itu sudah tersedia di seluruh Indonesia atau bagaimana? Atau beberapa kota tertentu saja? Kalau layanan delivery kita, home delivery, semua cabang kita ada, Mas Agus. Tapi kalau yang 24 jam, memang belum tentu semua kota ada. Tapi kalau untuk Jakarta, Jabodetabek tentu sudah ada. Dan tidak semua toko kita memang tidak semua cabang 24 jam. Tapi kita tentu sudah tentukan cabang-cabang kita yang strategis, tentunya untuk melayani sampai 24 jam. Mas Agus. Kalau di Jabodetabek itu masih bisa dilakukan, sudah bisa dilakukan. Sudah. Oke. Nah, syaratnya apa sih Pak untuk dapat tinggal calling petugasnya datang itu tadi? Apakah harus beli baterai di Shop and Drive dulu? Apa sebelumnya yang belum pernah beli aki di Shop and Drive bisa dilayani juga? Sangat bisa, Mas Agus. Bisa juga. Sangat bisa. Jangankan beli aki. Cuman datang minta tolong cek aja kita layani kok, Mas Agus. Free. Tinggal datang, Mas saya minta tolong dicekin, enggak kita pungut biaya. Apalagi beli gitu ya. Pasti mau itu sudah pelanggan Shop and Drive mau tidak, tentu kita pasti layani. Menarik sekali layanan Shop and Drive itu ya. Salah satu keunggulannya itu tadi gitu. Nah, sekarang boleh diceritakan Shop and Drive ini, tadi kan sudah di-spill sedikit bahwa Shop and Drive adalah di under Astra Autopart itu ya. Ini berdiri sejak kapan sih Pak? Shop and Drive itu berdiri pertama kali tahun 1998, Mas Agus. 1998. Sehingga tahun 2024 ini kita sudah masuki usia 26 tahun. 26 tahun, kita baru selebrasi tahun lalu 25 tahun. Dan tapi kalau ngomongin franchise-nya, itu kita baru di-franchise-kan itu tahun 2004. So, dari prosesnya sejak awal pun Shop and Drive ini menurut saya sudah proven dulu, Mas Agus. Jadi nggak sembarangan kita nge-franchise-in. Kadang-kadang ada yang baru bikin usaha 6 bulan udah nge-franchise-in. Ada baru punya 1 cabang, 2 cabang udah di-franchise-in. Tapi kalau Shop and Drive, memang menurut saya dari awal pun kita proven dulu dari awal. Kita buka 98, nggak langsung kita franchise-in, udah berjalan cukup panjang sampai 2004. Kita sudah jalani berapa lama, sudah proven, sudah terbukti bisnis modelnya, kita franchise-kan. Kurang lebih gitu. Sehingga kalau franchise-nya mungkin berarti tahun 2024 ini berarti sekitar sudah 20 tahun kita franchise Shop and Drive. Sekarang udah ada berapa cabang, Pak? Tahun ini, akhir tahun nanti kita 2024 ini kita akan closing sekitar di angka 400 cabang. 400 cabang seluruh Indonesia. Indonesia. Itu semuanya punya, yang punya mitra berapa ini? Yang punya Shop and Drive dulu deh, yang mungkin jumlahnya lebih ini. Kalau yang punya Astra kurang lebih sekitar 70%. 70-an, sisanya 70%. Oh, berarti lebih banyak ya? Lebih banyak. Iya, udah hadir di kota mana aja, Pak? Apakah sudah hampir di seluruh Indonesia? Mungkin yang belum aja ya, Mas. Yang belum, yang belum. Yang sudah banyak, Mas. Yang belum itu Indonesia Timur kita masih belum. Paling timur itu kita saat ini masih di Kendari. Kendari atas, bawahnya mungkin Lombok. Jadi untuk Ambon, lalu di Indonesia Timur sampai Papua itu kita belum masuk. Kita sudah masukin planning kita mungkin dalam tahun depan atau dalam 2 tahun lagi kita akan mulai sampai ke Indonesia Timur. Karena kalau Indonesia Baratnya kita udah di ujung paling barat Aceh kita sudah mulai. Jadi dari Aceh sampai semua kota besar kita sudah ada. Sampai di terakhir di Sulawesi. Nah, kalau ngomongin franchise nih atau kemitraannya gitu kan, konsepnya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau kemitraan yang ditawarkan oleh Shop and Drive memang sifatnya franchise. Dalam artian kami tidak ada kemitraan dalam bentuk joint venture.
kami tidak ada kemitraan dalam bentuk bagi hasil, tapi memang murni franchise atau waralaba. Dan waralaba pun kita franchise Shop and Drive pun sudah register dapat STPW di Kementerian Perdagangan. So sudah resmi franchise-nya. Dan untuk syarat menjadi franchise Shop and Drive pun kita minimal per badan hukum, badan hukumnya minimal CV, Mas Agus. PT boleh, CV boleh, tapi kalau perorangan kita memang tidak bisa. Kita bikin kebijakannya minimal CV. Gitu. Terus apa untuk menjadi mitra Shop and Drive ini syaratnya apa, Pak? Sama investasinya sekalian. Sekalian ya. Jadi kalau syarat tadi badan hukumnya jelas, minimal CV. Kalau syarat berikutnya pastinya punya tempat, Mas. Punya tempat. Yang jelas punya tempat. Yang jelas punya tempat, mau tempatnya punya sendiri maupun sewa, ini no problem. Kita juga banyak franchise kita yang juga masih tempatnya masih sewa kok. Tapi yang jelas punya tempat. Kalau tempat sendiri kita minimal 8 meter. Jadi sekitar 2 ruko lah gitu ya. Sekitar 2 ruko atau 8 meter. Panjang ke belakang maybe 13, 15 gitu ya. Kalau tinggi nggak terlalu soal, karena kita memang Shop and Drive kan konsepnya masih fast moving parts dan nggak ada lift mobil. Jadi kita nggak perlu tempat yang terlalu tinggi, yang mesti tempatnya besar gitu, nggak juga, gitu ya. Rata-rata umum average tempat usaha bangunan 3 meteran cukup, gitu ya. Rasanya kalau secara umum itu, karena kalau detail soal tempatnya harus bagaimana, ya rasanya kayaknya nanti kalau udah ada tempatnya kita survei rasanya akan lebih detail ya. Karena itu pasti checklist kita banyak, trafficnya, gitu ya. Tapi soal secara umum mungkin itu dulu. Lalu kalau ngomongin investasinya, kita investasi initial fee untuk franchise-nya 150 juta, Mas Agus. 150 juta, tentunya itu untuk biaya initial fee untuk license-nya, untuk license menggunakan brand Shop and Drive dan sistem Shop and Drive. 150. Nah, dari 150 itu untuk di awal kita akan tentu yang sifatnya brand kita akan pasangin, Mas. Fasad, tower sign gitu ya. Itu kita akan sediakan karena kita yang dari pemilik brandnya kita sediakan. 150-nya untuk biaya untuk beli license untuk menggunakan brand dan sistemnya. Nah, tapi kalau selain 150, yang lainnya apa lagi? Nah, itu sifatnya estimasi. Nah, kalau saya kasih estimasi di luar tempat dan bangunan, maybe kalau bisa dibilang siapin dana modal kurang lebih sekitar 500 juta, Mas Agus. 500 juta. Kenapa kurang lebih? Karena memang yang sudah pasti 150 tadi. Sisanya renovasi bangunan kan bisa besar bisa kecil, gitu ya. Terus apalagi kalau tools, Pak, kebetulan saya punya kunci di rumah, saya punya kompresor nggak kepake, nggak harus beli dari kita kok. Bisa nggak apa-apa. Tapi kita pasti tentu punya standarnya. Standarnya yang kita standarisasi kita. Kualitasnya gimana? Kalau nyamain nggak harus. Pak, komputer anak saya ada kepake komputer di rumah bekas sekolah nggak kepake. Kalau masih speknya masih cukup, monggo aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua-muanya kita provide. Lalu banyak detail nanti baru semua barang dagangan dan lain-lain lumayan detail. Kira-kira semua kebutuhannya sekitar 500. Gitu. Ini 500 sudah termasuk dari 150 yang tadi ya? Gitu. Oh gitu. Total udah include yang license-nya tadi itu ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan disebut kalau alat itu bisa menggunakan punya sendiri, kayak komputer, kompresor, apa gitu kan. Asal sesuai dengan standar gitu kan. Kalau part-partnya, apakah harus ngambil dari Astra Auto Part? Ya, kalau spare part, beda, Mas Agus. Kalau spare part, Shop and Drive jaga kualitas, Mas Agus. Kalau untuk spare menjaga part, kualitasnya, franchisee tidak bisa ngambil barang selain dari Shop and Drive. Kenapa? Karena bayangkan, Mas Agus, kalau misalkan tiba-tiba ada franchisee yang inisiatif, ada salesnya, let's say jual GPS tracker misalkan, atau misalkan dashcam. Saat ini kita belum menjual itu di Shop and Drive. Misalkan inisiatif jual dashcam, terus tiba-tiba misalkan ada customer beli, apes barangnya nggak bagus, Mas Agus. Customer tahunya apa?
Shop and Drive. Shop and Drive. Di dashcam di Shop and Drive. Iya. Baru pakai 2 bulan, udah rusak. Nggak usah beli lagi dari Shop and Drive dah. Iya. Waduh. Imbasnya Imbasnya kan ke semua. Iya. Padahal cuma yang itu doang yang jual dashcam. So kita memang kalau ngomongnya sebarang dagangan kita jaga Mas Agus. Oke. Nggak bisa kalau misalkan di luar dari yang di provide oleh Shop and Drive pusat. Oke. Nah, ngomongin syarat lokasi tadi, idealnya seperti apa? Yang nanti bakalan BEP-nya cepat nih gitu. Ya. Untuk lokasi. Soal lokasi sebenarnya secara umum-umum aja kok Mas Agus ya. Umum-umum aja dalam artian trafficnya kita biasanya sarankan di traffic yang ramai, yang jalannya dilalui secara umum orang lewat. Yeah. Kalau masuk terlalu dalam ke gang belokan yang terlalu orang bisa lihat, karena kita nggak sarankan, gitu ya. Sisanya umum kok Mas Agus, nggak ada yang khusus. Tapi memang yang poin yang mesti saya ceritain, sharingin gini Mas Agus. Kita itu sebulan mungkin terima apply franchise baru tuh banyak Mas Agus. Puluhan lah gitu ya, sebulannya tiap bulan. Tapi belum tentu kita accept even 1 mungkin belum tentu Mas Agus. Kenapa? Karena di Shop and Drive ini kita trying to fair Mas Agus dan trying to honest. Nggak mau tempat jelek atau tempatnya nggak strategis, tempatnya kurang, terserah lah, bukan Astra ini yang punya modal, bukan Astra ini yang punya tokonya, yang penting dia beli barang sama kita, yang penting dia pakai mereknya kita, mau untung mau rugi nggak usah, nggak soal lah gitu ya. Nah, kita nggak gitu prinsipnya Mas. Tujuannya yang paling pertama karena Shop and Drive ini punya Astra dan Astra punya value Catur Dharma Astra, bermanfaat bagi bangsa. Bagi kami berbisnis itu bukan sekedar berbisnis Mas Agus, tapi juga harus ngasih manfaat. Kalau seandainya tempatnya memang kurang bagus, lebih baik kita jujur apa adanya bilang, Pak, yang ini kita nggak rekomen, daripada dipaksain nanti Bapak juga nanti kecewa. Lebih baik Bapak ada tempat lain nggak? Mari kita akses lagi kalau Bapak punya tempat yang lain. Gitu Mas Agus. Jadi prinsip kami dalam pengembangan cabang masih menganut value itu Mas Agus. Jadi mungkin kalau ngomongin tempat itu mungkin yang saya sharingin mungkin ya. Tadi ngomongin BEP ya. Kira-kira berapa lama sih dengan investasi sekitar 500 ya? Ya. Kalau umumnya di tiap kali apply tempat cabang itu kita pasti bikin feasibility study Mas Agus. Pasti kita bikin feasibility study yang spesifik masing-masing cabang. Jadi nggak secara umum dipukul rata. Tapi kalau misalkan saya berdasarkan pengalaman, rata-rata kami BEP tunai itu rata-rata sekitar 9 bulan sampai 12 bulan. BEP tunai dalam artian revenue setiap bulannya cukuplah ngimpasin OPEX bulanan. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal BEP investasi atau balik modal investasi yang di awal keluar 500 juta tadi, lebih rata-rata kurang lebih 3-4 tahun Mas Agus. BEP-nya investasinya. Ya, pertanyaan terakhir nih Mas. Untuk tentu saja Shop and Drive selaku franchisor juga terus mendukung para mitranya atau franchisee-nya gitu ya, agar bisnis yang dijalankan itu ya terus bertumbuh gitu ya, sesuai dengan harapan. Apa dukungan-dukungan yang diberikan Mas? Ya, jadi untuk dukungan yang diberikan oleh Astra atau franchisor Shop and Drive kepada mitra franchisee ada banyak Mas Agus. Yang pertama adalah pasti dukungan yang pertama suplai barang dagangan. Suplai barang dagangan 100% dari Astra dan sudah 100% barangnya asli original dan 100% kita pasti usahakan dapat harga terbaik. Dalam artian apa? Dalam artian kalau Bapak Ibu franchisee buka usaha pakai merek sendiri, cabang sendiri, pasti dilihat sama Mas Agus. Misalkan punya oli gitu ya, punya merek oli Agus, datang sama saya punya bengkel 1, Pak mau beli nggak barang? Mau beli, berapa? 1 karton. Masa dikasih diskon sama kayak orang beli 50 karton kan Mas Agus? Ya enggak dong.
Tapi kalau Shop and Drive kan cabangnya udah 400 Mas Agus. Ya. Sehingga kita pasti berusaha untuk kasih keuntungan juga yang terbaik buat franchisee, gitu ya. Dan tentunya kalau misalkan tadi salah satu yang keunggulan Shop and Drive dalam hal supply barang adalah kalau punya toko sendiri, mesen barang minimal pasti ada minimum quantity Mas Agus. Oke. Ini istilahnya MOQ, minimum order quantity. Ya. Minimal entah berapa karton, gitu ya. Karena kan capek, salesnya juga nggak ngirimin jauh-jauh, cuma beli 3 botol, malah ada yang sales yang mau ngirimin toh. Tapi kalau Shop and Drive, even hanya beli nggak nyampe 1 karton, even beli beberapa pieces, itu di kita bisa. Karena kita di gudang memang udah se-customize itu, gitu sistemnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita berikan dukungan adalah berpasti dukungan training Mas Agus. Itu penting sekali. Karena di bisnis apapun pasti sumber daya orang itu yang utama Mas Agus. Itu PR utama dan itu faktor utama Mas Agus. Itu kita punya standar training standar Astra sehingga semua yang jadi mekanik Shop and Drive, mau mekaniknya pegawai orang dari franchisee silakan, tapi trainingnya pasti harus di kita. Kemudian yang berikutnya lagi, kita sebagai franchisor Shop and Drive, tentu kita punya keuntungan untuk kita deal sama beberapa pihak Mas Agus. Contoh saja dengan pihak perbankan. Kalau saya punya bengkel pribadi, cabang cuma 1, saya mau datang ke bank, bang kerjasama dong, buka layanan kartu kredit di bengkelku, tapi tolong kerjasama sama aku, bikinin aku giant billboard ya di Kelapa Gading. Ada nggak kira-kira Mas Agus yang mau bang? Susah lah. Cabang cuma 1 minta giant billboard kan gimana? Tapi karena Shop and Drive cabangnya sudah banyak, programnya kita bisa kolaborasi, kita punya network yang sudah luas, sehingga franchisee nggak perlu lagi dong datang ke satu-satu ke bank A, ke bank B, ke bank C, bikin program apa nih bulan ini, program bulan ini, nggak usah. Karena dari franchise dari Shop and Drive pusat lah yang sudah akan dealing dengan masing-masing bank, dengan payment method ABCD, gitu ya, dengan financial company ABCD, untuk bisa apply jadi fasilitas di cabang-cabangnya, baik itu tokonya Astra punya maupun itu franchisee. Sehingga banyak keuntungan, program-program menarik udah diaturin. Sisanya tentu saja produk berkualitas perjamin udah dibahas tadi. Dan ada 2 lagi yang penting adalah, yang satu kita punya dukungan operasional Mas Agus. Kita punya ada struktur organisasi itu yang pegang spesifik masing-masing cabang itu, baik itu franchisee itu kita ada yang handle. Sehingga kita nggak lepas tangan Mas Agus. Jadi ada kadang-kadang saya dengar punya temen ngambil franchisee ABC, ketika udah bayar, udah jalan usahanya, udah habis itu udah lepas wis bablas, hilang. Mau untung mau rugi nggak tahu. Kalau Shop and Drive nggak bisa Mas Agus. Di kita ada tim operasional yang memang dedicated untuk bimbing masing-masing toko, termasuk toko franchisee. Sehingga hari ini jualan berapa, segini, bulan depan biar naik gimana caranya, itu ada yang dampingin Mas Agus. Sehingga nggak dilepas gitu aja, mau untung mau rugi, mau hidup mau mati gitu ya, nggak gitu. Sehingga itu adalah satu hal yang powerful buat kita support franchisee kita. Dan yang terakhir buat saya yang penting adalah, buat saya balik lagi ke komputerisasi yang tadi Mas Agus. Sistem operasional yang didukung sama komputer, sistem IT itu menurut saya penting di era modern. Dan ini akan jadi sangat-sangat powerful buat franchisee. Ini yang akan menjadi pembeda Mas Agus. Akan jadi pembeda ketika franchisee mikir, aduh mau bikin bengkel sendiri aja lah, bengkel sendiri, merek sendiri. Tapi ketika punya join dengan networknya Shop and Drive, ketika join dengan atmosfernya Shop and Drive, itu seketika buka bengkel sendiri, customer nggak tahu, belum kenal sama mereknya, customer belum tahu sama brandnya. Tapi ketika sudah buka Shop and Drive, itu kekuatannya. Dengan kita sudah 26 tahun, dengan cabang kita sudah 400 di hampir di semua kota besar. Ketika muncul sebuah bengkel dengan brand Shop and Drive, orang sudah tahu, oh Shop and Drive. Orang akan lebih cepat kenal, orang akan lebih cepat datang. Dan pada akhirnya
customer, aku sudah jadi customer Shop and Drive di tempat yang lain. Aku mau ganti oli juga di Shop and Drive karena kita semua uniformity of service, semua pelayanannya sama, harganya sama, promonya sama. Sehingga customer itu nggak ragu lagi buat datang karena sudah biasa dengan datang di cabang yang lain. Tinggal ada yang dekat rumah saya, baru saya prefernya ke sini misalkan punya franchisee. Gitu. Jadi sudah masuk ke dalam ekosistemnya kita, sudah masuk ke dalam networknya kita. Gitu. Mungkin itu yang satu hal yang powerful untuk jadi nilai tambah buat pertimbangan franchisee untuk join ke kita. Sudah cukup pertanyaan dari saya, Mas. Barangkali ada sesuatu yang pengen disampaikan di luar pertanyaan saya tadi. Silakan. Rasanya kalau bagi saya dengan pangsa pasar yang masih sangat luas, dengan pertumbuhan kota-kota di Indonesia yang sangat punya potensi bertumbuh yang masih sangat bagus. Jadi nggak harus di kota besar kalau sekarang. Sekarang banyak kabupaten yang sudah bagus-bagus, yang sudah bertumbuh ekonominya. Nah, kalau saya pribadi saya excited banget Mas Agus. Kalau misalkan Bapak Ibu franchisee ada yang mau expand di kota-kota kabupaten, itu kita sangat excited. Gitu. Karena kalau ngomongin di kota besar, Mas Agus, belok ke sini udah ada Shop and Drive, belok ke sini udah ada Shop and Drive, belok ke sini Shop and Drive lagi. Masih punya room besar sekali untuk kita bicara soal di kota kabupaten, di kota-kota non provinsi. Itu sangat menarik. So mungkin Bapak Ibu sobat franchise kalau misalkan berminat di expand yang nggak hanya di kota provinsi, kita sangat-sangat excited sekali. Tapi pun kalau sana di kota provinsi kita excited juga. Nah, ada satu lagi Mas Agus yang pengen saya sharing tambahan Mas Agus. Jadi ini buat saya jadi sebuah hikmah dari kejadian. Jadi sekarang ini Mas Agus, bulan-bulan inilah itu banyak Mas Agus yang mau meniru Shop and Drive. Seperti apa itu? Menarik. Mau meniru Shop and Drive Mas Agus. Jadi kita dapat lumayan banyak customer komplain. Customer akinya rusak, mau beli aki, dia googling nih, di Google, gitu ya, aki gitu ya, jual aki, keluarlah beberapa rekomendasi. Dia pikir itu Shop and Drive. Dari website. Maksudnya dia pikir Shop and Drive itu dari logonya, namanya apa? Jadi website yang dia pencet itu logonya mirip Shop and Drive. Layanannya mirip Shop and Drive. Pokoknya website-nya mirip sama Shop and Drive. Tapi bukan Shop and Drive, Mas. Gitu. Nanti pas lagi mekaniknya udah datang nih, bilangnya pun Shop and Drive. Tapi ntar namanya dibedain dikit gitu ya. Misalkan Shop Drive T, atau T-Shop, atau Shop Blah Drive, nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Tapi dimiripin. Akhirnya customer beli. Tapi yang customer tahunya itu Shop and Drive. Sehingga ketika akhirnya bermasalah dan rasanya umumnya bermasalah karena itu dijual barang yang dijual dari yang mirip-mirip itu bukan barang berkualitas Mas Agus. Itu yang kasihan customer kita. Jadi barangnya nggak lama rusak karena memang yang dijual barangnya bukan barang yang berkualitas. Tapi dia komplainnya ke Shop and Drive. Karena dia merasa belinya di Shop and Drive. Di kita kan masih nggak bisa terima komplainnya, klaim garansinya. Kenapa? Karena di sistem nggak ada dan memang nggak pernah beli di kita. Gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya terpaksa kita nggak bisa bantu. Tapi kan customer kasihan Mas Agus. Banyak Mas Agus. Itu di daerah-daerah mana? Jabodetabek juga ada. Jabodetabek banyak. Di mulai ke kota-kota lainnya juga mulai ada. So mungkin tapi itu saya bilang tadi, menurut saya ini memang hal yang memprihatinkan Mas Agus. Tapi satu sisi saya pikir kalau enggak top of mind, enggak ditiru, ngapain niru merek bengkel yang memang enggak terkenal, ngapain niru bengkel yang
yang nggak membawa keuntungan buat yang si niru. Iya. Pasti si yang peniru akan akan meniru sesuatu yang memang menguntungkan. Oke. So buat saya, menurut saya ini apresiasi dari yang meniru, Oke. bahwa terima kasih menirunya Shop and Drive. Oke. Ini di proven bahwa Shop and Drive ini memang sebetulnya diterima masyarakat. Oke. Sehingga Ya. banyak yang mau mengambil keuntungan dari Oke. ini. So menurut saya ini terima kasih, saya jadi ada kesempatan untuk mengedukasi customer Shop and Drive di luar sana bahwa hati-hati kalau mau order aki, telepon aja 15.000 Oke, 15. Itu nomornya itu ya. Nomornya itu aja. 15.000 Pasti Shop and Drive. Gitu. Oke. Kalau yang lain ya bisa benar bisa enggak, ya kita nggak tahu. Tapi yang sudah pasti benar 15.000 dicatat aja di handphone. Oke. Itu koneknya kemana sih? Itu call center kita Mas. Call centernya nanti diarahkan kalau di daerah mana gitu, nanti diarahkan ke yang terdekat gitu ya? Betul, itu dia enaknya gitu Mas Agus. Jadi Iya. kalau misalkan kalian teleponnya ke call center, nanti call center itu pakai sistem computerized akan nge-generate mana jalur toko yang terdekat dari lokasinya. Gitu. Baik, Pak Sinto, menarik sekali Pak. Baik, sobat franchise dan mitra bisnis semuanya, demikian tadi ya. Bistalk bincang peluang bisnis kita pada kesempatan kali ini berbincang dengan salah satu retail modern otomotif, yakni Shop and Drive gitu ya. Jadi sobat franchise tentunya gitu ya, dan mitra bisnis semuanya yang pengen membuka salah satu peluang usaha yang menjanjikan, ya salah satunya Shop and Drive ini tadi gitu ya. Terima kasih telah menonton Bistalk kali ini. Karena itu jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar kira-kira brand peluang bisnis apa lagi yang akan kita bahas di Bistalk berikutnya. Baik, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.